Jadi teman-teman, bahan bakar diesel dikenal sebagai bahan bakar yang terbarukan, tidak beracun, mudah terdegradasi secara alamiah, dan ramah lingkungan. Bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil, biodiesel telah terbukti lebih bersih dalam memproduksi emisi gas buang, terutama partikulat, gas rumah kaca, gas NO, dan gas SO. Pada masa awalnya, pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit dimulai pada tahun 2006 sampai 2010, di mana pada tahun ini volume produksi biodiesel itu masih di bawah 300 kilo per tahun. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan volume produksi. Tahun 2016 volume produksi mencapai 3,6 juta kiloliter. Nah, teknik kultur jaringan tanaman kelapa sawit yang umum digunakan adalah embryosomatik. Embryosomatik yang dapat berdiferensiasi secara langsung adalah pembentukan embrio dari sel atau jaringan tanpa melalui pembentukan kalus. Eksplan yang mengandung sel embriogenik dapat langsung memperbanyak diri dan berkembang menjadi embryosomatik berbentuk globular, hati, torpedo, dan kotiledon. Morfologi embryogenesis somatik memiliki sifat totipotensi yang dapat mempengaruhi pensinyalan jaringan yang kompleks, serta pengaturan pola ekspresi gen yang diatur dengan pensinyalan tertentu. Regulasi gen sebagai respons terhadap rangsangan eksogen yang dihasilkan oleh penggunaan zat pengatur tumbuh atau ZPT pada kondisi stres tertentu seperti suhu rendah maupun tinggi, logam berat, tekanan osmotik, dan kekeringan. Selanjutnya, pada penelitian Ilham DKK pada tahun 2024, tahapan awal pembentukan embrio somatik kelapa sawit dimulai dari penanaman eksplan daun muda yang berasal dari daun pada posisi 4, 5, 6, 7, dan 8 yang diinduksi untuk inisiasi pembentukan kalus. Secara umum dibutuhkan waktu 1-15 bulan untuk inisiasi kalus, 5-36 bulan untuk proses embryogenesis, dan 6 bulan untuk proses proliferasi embrio. Selanjutnya, menurut Silva Cardoso et al. Tahun 2019, kalus embryogenik memiliki bentuk yang kompleks atau padat, nodular, berwarna putih kekuningan dengan permukaan halus. Kalus ini menunjukkan zona internal yang luas, terdiri dari sel-sel meristem yang kecil dengan sitoplasma padat, inti sel yang banyak, nukleus yang jelas, vakuola yang terfragmentasi, dan intensitas pembelahan sel yang tinggi. Yang pertama, waktu yang lama dalam proses pembibitan. Pada proses ini dimulai dari perkecambahan biji hingga bibit siap tanam, yang dapat memakan waktu hingga beberapa bulan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fase produktif setelah penanaman juga cukup panjang, yaitu sekitar 3-4 tahun. Yang kedua, heterozigositas genetik. Hal ini berarti bahwa tanaman yang dihasilkan memiliki variasi genetik yang besar, sehingga produktivitas dan kualitas hasil panen tidak seragam. Yang ketiga, rendahnya tingkat keberhasilan perbanyakkan vegetatif. Keterampilan teknis kondisi lingkungan dan kualitas bahan tanaman sangat mempengaruhi keberhasilan metode ini. Nah, yang keempat adalah keterbatasan dan sumber daya alam. Nah, perbanyakan konvensional membutuhkan lahan yang luas untuk pembibitan dalam jumlah besar. Nah, yang kelima adalah rentan terhadap penyakit dan hama. Penyakit seperti Ganoderma dan serangan hama tumpeng tanduk adalah contoh masalah utama yang sering dihadapi. Baik, jadi dapat disimpulkan dari semua argumen yang telah disebutkan, kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai bahan baku biodiesel. Nah, hal ini dikarenakan kandungan minyaknya yang akan kaya asam lemak rantai panjang. Teknik kultur jaringan, khususnya somatik embrio, memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi kultur jaringan, khususnya somatik embryogenesis, merupakan salah satu langkah inovasi dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit, serta pemanfaatannya dalam produksi biodiesel.
Nah, dengan inovasi yang terus berkembang, metode ini berpeluang menjadi solusi yang dimana jangka panjang bagi perbanyakan kelapa sawit yang lebih efisien, seragam, dan produktif.